Salam sejahtera, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 20 yang berbunyi, "Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini bercerita tentang Simon yang merupakan ahli sihir yang telah banyak menakjubkan orang Samaria pada ketika itu. Dan di saat dia mengetahui bahwa Petrus dan Yohanes memberkati jemaat di Samaria dengan menumpangkan tangan ke atas mereka supaya mereka dapat menerima Roh Kudus, dan jemaat-jemaat di Samaria percaya kepada kehadiran Roh Kudus, dan iman mereka timbul dari seorang yang bernama Filipus. Filipus merupakan perintis kepada jemaat-jemaat yang ada di Samaria. Dan Petrus dan Yohanes datang ke Samaria sebagai saksi kepada kebenaran, di mana banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini saya mau angkatkan maksud dari cerita ini, yaitu seorang ahli sihir boleh terkalahkan dengan kuasa Allah. Sekali lagi saya katakan, ahli sihir tidak dapat melawan kuasa Allah. Walaupun Simon pada ketika itu seolah-olah ingin membeli karunia Roh Kudus, tetapi Petrus yang penuh hikmat berbicara kepada Simon bahwa uang tidak dapat dipakai jika inginkan karunia itu. Lalu sebab itulah dia katakan, binasalah kamu dengan uangmu. Dan di akhir cerita ini, Simon berkata kepada Petrus, hindarilah aku dari penghukuman itu. Ya, saudara-saudara, kita sadar bahwa uang bukan segala-galanya. Memang uang itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Jangan biarkan uang menguasai diri kita, sehingga kita terlupa bahwa karunia yang Tuhan berikan itu adalah percuma, karena Yesus telah membayar harga, di mana dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita sebagai umat yang dulunya berdosa, tetapi kita telah diselamatkan. Dan harga pengorbanan itu sangat mahal dan tidak dapat dibeli dengan uang. Ya. Di sini saya mau mengingatkan kita bahwa biar kita yang menguasai uang, jangan biarkan uang yang menguasai kita. Karena uang hanya bisa digunakan ketika kita masih hidup di dunia. Tetapi apabila kita kembali kepada Bapa di sorga, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ia bukan segala-galanya. Dan satu hal juga yang kita perlu ingat, bahwa Simon adalah seorang yang angkuh atau sombong.
seolah-olah dia merupakan orang penting pada ketika itu. Tetapi tanpa dia sadari, sudah ada ramai orang yang percaya kepada Filipus daripada dia. Itulah sifat kesombongan yang ada pada Simon pada ketika itu. Dan ini juga mengajar kita bahwa kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita bukan orang penting. Ya. Orang tidak memandang kita sebagai orang penting. Karena orang lebih memandang kepada Yesus sebagai juru selamat. Jangan biarkan diri kita terjerumus dengan kepentingan diri. Seolah-olah seperti kita telah melakukan satu mujizat. Padahal tidak. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak melihat karunia yang kita miliki itu untuk menyombongkan diri. Tidak. Kita menggunakan karunia yang kita miliki dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan pernah menjadi sombong dengan hal yang seperti itu. Karena karunia yang kita terima itu adalah dari Allah. Allah yang lebih layak memberikannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita minta kepada Tuhan, turunkanlah kebijaksanaan, berikanlah kuasa, pasti Tuhan akan memberi. Yang penting kita percaya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, inilah peringatan bagi kita semua sebagai anak Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa hidup menurut kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberkati.